Salam Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Jangan bosan ya lihat saya, karena kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi, besok masih ketemu lagi, tapi nggak apa-apa lah, biar viral dulu. Yuk kita satukan hati kita dalam Bible Study malam hari ini. Bahwa di surga kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa berkumpul untuk kami belajar bersama-sama dalam Bible Study malam hari ini. Kiranya Tuhan berkat setiap kami, berkat hikmat, wahyuan, pengertian di dalam setiap hati, jiwa pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di depan kami, untuk mengelola, untuk kami mengerjakan apa yang saat ini Tuhan percayakan di depan kami. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Roh-Mu menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka, penyertaan Tuhan sempurna mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tadi malam hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Bab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, ngatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan masmur bagi nama-Mu yang kudus. Bab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, ngatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan,
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, oh Yesus, kebesaran-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi. Kau Allah yang besar, Kau Allahku, untuk selamanya. Kau Tuhan yang ajaib dan mulia, tak terbatas kasih setia-Mu, tak terbatas anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau, Kau Allahku, kekuatanku, Kau sumber penghiburanku, Kaulah Tuhan sahabat. Terima kasih Yesus. Di tahun ini, Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kita telah melaksanakan pendalaman Alkitab, mempelajari tentang Engkau dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Hari ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab terakhir dalam tahun ini. Tuhan tetap sertai kami di tahun depan, dan hari ini hamba ingin menyampaikan tentang bagaimana kami memakai harta kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus,
ajarilah kami, dan ini bukan masalah apa yang kami lakukan, tetapi bagaimana hati kami. Bagaimana hati kami lebih mengasihi Engkau daripada mengasihi harta kami. Tuhan Yesus, terima kasih, berikanlah kami pengertian, juga pimpin mulut, hati, dan bibir hamba. Dalam namamu hamba berdoa, dan kami semua berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya benar atau salahnya kekayaan. Ya. Dan mulai ini eksegesis Lukas 16. Oke, saya akan mulai. Wall Street Journal mengutip seorang penulis anonim yang mendefinisikan uang sebagai suatu barang yang dapat digunakan sebagai paspor universal kemana-mana kecuali surga, atau sebagai penyedia universal untuk segala sesuatu kecuali kebahagiaan. Penulis tersebut mungkin menambahkan bahwa uang juga pemicu ketamakan dan persaingan. Seorang pelayan yang luar biasa, tetapi tuan yang mengerikan. Maksudnya adalah uang adalah pelayan yang luar biasa, tetapi tuan yang mengerikan. Cinta akan uang masih merupakan akar dari segala kejahatan dan telah membantu memenuhi dunia kita dengan korupsi dan nafsu. Ketika Anda membaca khotbah dan perumpamaan Tuhan kita, Anda akan terkejut dengan fakta bahwa ia banyak berbicara tentang kekayaan materi. Ia melayani orang-orang yang sebagian besar miskin dan berpikir bahwa memperoleh lebih banyak kekayaan adalah solusi untuk semua masalah mereka. Yesus tidak buta terhadap kebutuhan orang miskin, dan melalui teladan dan ajarannya, ia mendorong para pengikutnya untuk berbagi apa yang mereka miliki dengan orang lain. Gereja mula-mula adalah persekutuan orang-orang rela berbagi harta benda mereka kepada orang-orang kurang beruntung. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 37. Dalam penggambarannya tentang anak yang hilang dan kakak laki-lakinya, Yesus menggambarkan dua filosofi hidup yang berlawanan. Sebelum pertobatannya, anak yang hilang menyia-nyiakan hidupnya, tetapi kakak laki-lakinya hanya menghabiskan hidupnya sebagai pekerja keras yang setia. Kedua sikap itu salah. Karena pendekatan Kristen terhadap kehidupan adalah kita harus menginvestasikan hidup kita untuk kebaikan orang lain dan untuk kemuliaan Allah. Nah, pasal ini menekankan kebenaran ini. Hidup ini adalah amanat. Atau yang sering kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan setia. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain dan untuk kemuliaan Allah. Suatu hari, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan dengan semua yang telah diberikan kepada kita. Bukannya harta, talenta, kemampuan, waktu. Ya, kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi sebaiknya kita memperhatikan apa yang Yesus dalam pasal ini, yang kita pelajari hari ini, tentang penggunaan kekayaan yang benar dan yang salah. Jelas ya? Cuman ada dua topik sini ya. Baik Yesus maupun Lukas tidak menyebut kedua kisah ini adalah perumpamaan. Jadi ini bukan perumpamaan. Jadi kemungkinan besar Tuhan kita sedang menggambarkan suatu kejadian nyata. Namun terlepas apakah itu peristiwa nyata atau hanya perumpamaan, nilai-nilai spiritualnya tetap sama. Bagian 1, penggunaan kekayaan yang benar. Ayat 1-13, dan yang kedua adalah penggunaan uang yang salah. Ayat 14-31. Simple ya. Kita mulai bagian pertama, penggunaan kekayaan yang benar, ayat 1-13. Lukas 14 ayat 1-14 lah. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dari dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku
perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang berhutang kepada tuannya. Kata yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lainnya sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutang, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lalu aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia, menghina dia. Saudara, seorang pengurus yang bodoh. Seorang pengurus adalah seorang yang mengelola kekayaan orang lain. Ya, seperti saya di sini mengelola Grand Usu. Ya, ia tidak memiliki kekayaan itu sendiri, tetapi ia memiliki hak istimewa untuk menikmatinya dan menggunakannya untuk keuntungan tuannya. Hal terpenting tentang seorang pengurus adalah ia melayani tuannya dengan setia. Ketika ia melihat kekayaan di sekitarnya, pengurus harus ingat bahwa kekayaan itu milik tuannya, bukan milik pribadinya. Dan kekayaan itu harus digunakan dengan cara yang akan menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Pengurus ini lupa bahwa ia seorang pengurus dan mulai bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya. Ia menjadi pengurus yang boros, yang menghamburkan kekayaan tuannya. Tuannya mendengar tentang hal itu dan segera meminta inventaris barang-barangnya dan audit pembukuannya. Ia juga memecat pengurusnya. Saudara, jangan terlalu menghakimi orang ini dulu. Ya, sebelum kita menghakimi orang ini terlalu keras, mari kita periksa kehidupan kita sendiri untuk melihat seberapa setia kita sebagai pengurus atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama-tama, kita adalah pengelola kekayaan materi yang kita miliki, baik banyak maupun sedikit. Dan suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan atas cara kita memperolehnya dan menggunakannya. Pengelolaan Kristen melampaui sekedar membayar persembahan dari penghasilan kita kepada Tuhan, ya, dan kemudian menggunakan sisanya sesuka hati. Pengelolaan sejati berarti, saudara, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang kita miliki dan menggunakannya sebagai sesuai arahannya. Ya, cukup, rasa cukup, syukur, ya, oke. Jadi kita nggak tamak gitu loh, saudara, ya. Kita juga adalah pengelola waktu kita. Frasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya berasal dari dunia bisnis dan berarti dia membeli kesempatan. Waktu adalah kekekalan yang dicetak menjadi menit-menit berharga dan diberikan kepada kita untuk digunakan dengan bijak atau sembarangan. Pelajaran utama dari kisah ini bahwa sang pengelola meskipun tidak jujur, tetapi menggunakan kesempatannya. Ya, hidup ini adalah kesempatan dengan bijak dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Hidup berhenti menjadi kesenangan dan menjadi kesempatan atau investasi. Orang Kristen adalah pengelola karunia dan kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan kita harus menggunakan karunia dan kemampuan itu untuk melayani orang lain. Pencuri berkata, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, aku akan mengambilnya.
Orang yang egois berkata, apa yang menjadi milikku adalah milikku, aku akan menyimpannya. Tetapi orang Kristen harus berkata, apa yang menjadi milikku adalah karunia dari Allah dan aku akan membagikannya. Kita adalah pengelola dan kita harus menggunakan kemampuan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa terhilang, mendorong orang-orang kudus, memenuhi orang-orang yang menderita. Akhirnya, saudara, dalam segi spiritual, umat Allah adalah pengelola Injil. Ya, 1 Tesalonika 2:4. Allah telah mempercayakan Injil, harta kebenarannya kepada kita. 2 Korintus 4:7. Dan kita harus menjaga harta ini. 1 Timotius 6:20. Dan menginvestasikannya dalam kehidupan orang lain. Menginjil, mengajar, berkhotbah, atau kita ngobrol sama orang lain di rumah tentang Yesus. 2 Timotius 2:2. Musuh ingin merampas harta ini dari gereja. Dan kita harus waspada dan berani. Seperti pengurus ini, suatu hari kita harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas-tugas kita. Jika kita setia, Tuhan akan memberi kita pujian dan upahnya. Tetapi jika kita tidak setia, kita akan kehilangan berkat-berkat itu meskipun kita akan diselamatkan dan masuk surga. Jika kita menjadi pengelola yang setia, Tuhan akan memberi kita pahala yang berlimpah. Pahala itu akan membawa kemuliaan bagi namanya. Seorang pengurus yang bijaksana. Pengurus itu tahu, saudara, dia akan kehilangan pekerjaannya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia dapat mempersiapkan masa depan. Bagaimana caranya? Dengan berteman dengan para kreditur tuannya sehingga mereka akan menerimanya ketika tuannya mengusirnya. Ia memberi masing-masing mereka diskon besar agar mereka segera membayar dan mereka sangat senang untuk bekerja sama. Bahkan tuannya memuji rencana yang cerdas. Yesus tidak memuji pengurus itu karena merampok tuannya atau karena mendorong orang lain untuk tidak berbuat jujur. Bukan, itu adalah masa lalu. Yang Tuhan lihat di sini adalah kebijaksanaannya. Dia memakai harta dunia untuk orang lain. Yesus memuji orang itu karena kebijaksananya dalam memanfaatkan peluang. Saudara, anak-anak dunia ini ahli memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang, juga untuk berteman sehingga bisa maju. Umat Allah harus memperhatikan dan bersikap bijaksana dalam mengelola urusan rohani kehidupan. Anak-anak dunia ini hanya lebih bijaksana di generasi mereka. Mereka melihat hal-hal duniawi tetapi bukan hal-hal yang kekal. Artinya apa, saudara? Injil adalah harta yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita harus mengusahakannya. Kita bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena anak Allah hidup dengan mempertimbangkan nilai-nilai kekekalan, ia seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya dengan jauh lebih baik. Penerapannya, saudara. Yesus memberikan 3 nasihat berdasarkan pengalaman bendahara. Pertama, ia menasihati kita untuk menggunakan kesempatan kita dengan bijak. Suatu hari nanti, hidup kita akan berakhir, dan kita tidak akan dapat menghasilkan atau menggunakan uang. Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan, kita harus menginvestasikan uang kita untuk membuat teman bagi Tuhan. Ya, itu berarti memenangkan orang kepada Kristus yang suatu hari nanti akan menyambut kita di surga. Hidup dan sumber daya kita suatu hari nanti akan berakhir, jadi sepatutnya kita menggunakannya dengan bijak. Sungguh tragis melihat bagaimana kekayaan Allah disia-siakan oleh Kristen yang hidup seolah-olah Yesus tidak pernah mati dan penghakiman tidak pernah datang. Pepatah lama itu benar. Satu-satunya perbedaan antara pria dan anak laki-laki adalah bahwa pria membeli mainan yang lebih mahal. Ya. Warisan masa lalu harus digunakan dengan bijak di masa kini untuk menjamin dividen rohani di masa depan. Kita semua seharusnya ingin bertemu orang-orang di surga yang percaya kepada Kristus karena kita telah membantu membayar biaya kesaksian Injil di seluruh dunia. Saya pernah mendengar almarhum Jacob Stem berdoa, Tuhan, satu-satunya hal yang kita ketahui tentang pengorbanan adalah bagaimana mengeja kata itu. Saya bertanya-tanya, apakah hari ini sebagian dari kita bahkan dapat mengeja kata-kata itu? Saudara, nasihat kedua Tuhan kita adalah setialah dalam cara Anda menggunakan kekayaan materi Anda. Ia menjelaskan bahwa Anda tidak dapat memisahkan hal-hal rohani dari hal-hal materi. Perhatikan kontrasnya. Ya, materi adalah
Mamon. Rohani adalah Allah yang sejati. Materi itu yang terkecil, rohani itu yang besar. Materi itu adalah kekayaan palsu, rohani itu adalah kekayaan besar. Materi itu bukan milikmu, itu milik orang lain, tetapi kekayaan rohani itu adalah milikmu, ya saudara. Mengapa Tuhan begitu peduli cara kita menggunakan uang? Karena uang bukanlah sesuatu yang netral. Pada dasarnya uang itu jahat. Kata mamon itu artinya ketidakadilan. Dan hanya Allah yang dapat menguduskannya dan menggunakannya untuk kebaikan. Sangat penting bahwa baik Petrus maupun Paulus menyebut uang sebagai kekayaan yang kotor. Anda bisa cek di 1 Timotius 3:8, Titus 1 ayat 7, 11 atau 1 Petrus 5 ayat 2. Tampaknya berdasarkan sifatnya sendiri, uang menajiskan dan merendahkan orang-orang yang mencintainya dan membiarkannya mengendalikan hidup mereka. Kita tidak dapat menggunakan mamon yang aman, tulis Richard Foster, sampai kita benar-benar yakin bahwa kita berurusan bukan hanya dengan mamon, tetapi dengan mamon yang tidak benar. Ada di buku Money, Sex and Power, karangan Harper and Row, halaman 57. Ya, saudara, kita tidak bisa menggunakan mamon dengan aman sampai kita tahu bahwa kita berurusan dengan mamon yang tidak benar. Orang-orang tidak setia dalam cara mereka menggunakan uang juga tidak setia cara mereka menggunakan kekayaan sejati dari kerajaan Allah. Kita tidak dapat ortodoks dalam teologi kita dan pada saat yang sama sesat dalam cara kita menggunakan uang. Allah tidak akan mempercayakan kekayaan sejatinya kepada individu atau pelayanan kepada yang menghamburkan uang dan tidak memberikan pertanggungjawaban yang jujur kepada orang-orang yang telah mendukung mereka. Dalam hal uang, Paulus sangat berhati-hati agar semuanya jujur. Di sini dikatakan bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat 21. Akhirnya Tuhan menasihati kita untuk sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah dan fokus sepenuhnya. Kita tidak dapat mengasihi dan melayani dua Tuhan, sama seperti kita tidak dapat berjalan kedua arah sekaligus. Jika kita memilih untuk melayani uang, maka kita tidak dapat melayani Tuhan. Jika kita memilih untuk melayani Tuhan, maka kita tidak dapat melayani uang. Yesus menuntut integritas, pengabdian total kepada Tuhan yang mengutamakan Dia dalam segala hal. Jika Tuhan adalah Tuhan kita, maka uang akan menjadi hamba kita. Dan kita akan menggunakan sumber daya kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi jika Tuhan bukan Tuhan kita, maka kita akan menjadi hamba uang, dan uang adalah Tuhan yang mengerikan. Kita akan mulai menyia-nyiakan hidup kita, bukan menginvestasikannya. Dan suatu hari, nanti kita akan mendapati diri kita tanpa teman saat memasuki gerbang kemuliaan. Henry Fielding menulis, jadikan uang sebagai Tuhanmu dan itu akan mengganggumu seperti setan. Yesus berkata, jadikan uang sebagai hambamu dan gunakan kesempatan hari ini sebagai investasi untuk dividen di masa depan. Saudara, jadilah uang adalah hamba. Ya, gunakan itu agar kita bisa memenangkan orang, memenangkan orang dunia. Jadilah pengelola yang bijaksana. Ada jiwa-jiwa yang harus dimenangkan bagi juru selamat, dan uang kita dapat membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Penggunaan uang yang salah. Lukas 16 ayat 15 sampai 31. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, dan waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati,
lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu juga di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian orang itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Penggunaan uang yang salah. Yesus terutama berbicara kepada murid-muridnya, tetapi orang-orang Farisi mendengarkan dan tanggapan mereka sama sekali tidak rohani. Mereka mencemoohnya. Dalam kata Yunani itu berarti menghina. Terlepas dari praktek keagamaan mereka yang ketat, mereka mencintai uang dan memupuk nilai-nilai yang tidak bertuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mengukur hidup berdasarkan kekayaan dan harta benda, sama seperti orang-orang duniawi yang tidak percaya. Terlalu banyak orang Kristen yang mengaku beriman saat ini melakukan kesalahan bersama. Dengan bibir mereka menghormati Tuhan, tapi dengan kekayaan mereka hidup seperti dunia. Orang-orang Farisi perlu berhenti mengikuti arus bersama orang banyak dan mulai berusaha masuk ke dalam kerajaan seperti yang dilakukan orang banyak. Orang-orang Farisi ini telah menolak pelayanan Yohanes Pembaptis dan membiarkan dia dibunuh, dipenggal, meskipun mereka tahu bahwa dia adalah Nabi Allah. Mereka juga menolak pelayanan Yesus Kristus dan akhirnya meminta Pilatus untuk menyalibkannya. Ketika hidup Anda dikendalikan oleh cinta akan uang, saudara, Anda membuka pintu bagi segala macam dosa. Hukum dan para nabi adalah hanya sampai Yohanes, karena Yohanes telah memperkenal Yesus Kristus, juru selamat kepada bangsa itu dan mengumumkan kedatangan kerajaan Allah. Tetapi itu tidak berarti hukum itu harus didiskreditkan atau dihancurkan. Karena di dalam Yesus Kristus semuanya itu udah ada semua. Hukum itu telah digenapi. Seperti yang saya katakan minggu lalu. Orang-orang Farisi membanggakan diri atas ketaatan setia mereka terhadap hukum Musa. Tetapi mereka tidak dapat menerima juru selamat yang ditulis oleh Musa. Mengapa Yesus berbicara tentang perceraian dan pernikahan kembali ketika pembahasan dasarnya adalah tentang uang atau ketamakan? Para ahli Taurat dan orang Farisi terpecah pendapatnya tentang hal ini dan mereka ingin memprovokasi Yesus untuk berdebat, tetapi ia menggagalkan rencana mereka. Dalam sebagian besar pernikahan dan perceraian, uang terlibat. Jadi topik itu tidak sepenuhnya asing bagi diskusi. Ya, Tuhan Yesus sudah tahu hatinya. Beberapa orang Yahudi sangat longgar dalam hal pandangan mereka tentang perceraian dan pernikahan kembali, sementara yang lain sangat ketat. Yesus telah berbicara hal ini sebelumnya, jadi ini bukanlah hal yang baru. Setelah membungkam orang-orang Farisi yang menghina, Yesus kemudian memberi mereka gambaran jelas tentang apa yang terjadi kepada mereka jika mereka terus berserah diri dan tidak percaya. Nah, saudara, disinilah orang yang mengandalkan uang sama orang tidak mengandalkan uang, ya. Ini agak sensitif, ya. Tetapi coba dengarkan. Kisah ini berfokus pada seorang kaya raya yang tidak disebutkan namanya dan seorang pengemis bernama Lazarus. Ya, artinya Allah adalah penolongku dan memperingatkan kita terhadap keserakahan dan menyajikan beberapa kontras. Kontras dalam kehidupan. Orang ini memang kaya. Ia mampu setiap hari mengenakan pakaian mahal. Pakaian ungu itu adalah pakaian yang mahal, ya, dan mengadakan pesta mewah.
Satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan gaya hidupnya adalah mewah. Ia jelas termasuk di antara orang kaya dan terkenal, dan orang lain mengagumi dan iri kepadanya. Mengapa satu orang kaya dan orang lain miskin? Seandainya umat Yahudi menaati perintah Allah mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel, maka akan ada sedikit atau bahkan tidak ada kemiskinan di negeri itu. Karena harta benda tidak akan jatuh ke tangan beberapa orang kaya. Para nabi perjanjian lama mengecam orang kaya karena menimbun harta yang besar dan mengeksploitasi para janda dan orang miskin. Pada zaman Yesus, Palestina berada dalam kekuasaan Roma dan kehidupan sangat sulit bagi rakyat jelata. Lazarus sakit dan mungkin lumpuh karena ia dibaringkan di gerbang orang kaya setiap hari. Satu-satunya perhatian yang didapatnya hanyalah dari anjing-anjing. Orang kaya itu sebenarnya bisa saja membantu Lazarus, tetapi ia mengabaikannya dan terus menikmati pengakuan dan kekayaannya. Hidupnya nyaman dan ia merasa aman. Orang kaya itu jelas tidak memiliki konsep tanggung jawab dan ia pasti menggunakan sebagian kekayaannya untuk membantu Lazarus. Masih menjadi misteri mengapa ia mengizinkan pengemis itu duduk di depan pintu rumahnya. Mungkin ia berpikir bahwa menyediakan tempat bagi orang itu sudah cukup sebagai pelayanan, atau mungkin beberapa tamu kayanya sekali memberikan sedekah kepada Lazarus. Apakah ada di antara mereka yang pernah mengingat apa yang dikatakan perjanjian lama tentang kepedulian terhadap orang miskin? Seperti Amsal 14:21, 19 ayat 17, 21 ayat 13, dan 28 ayat 27. So, kontras dengan kematian. Orang kaya dan orang miskin berkumpul bersama. Tuhanlah yang menciptakan mereka. Seperti yang dikatakan John Donne, kematian adalah penyeimbang yang agung. Orang kaya itu meninggal meskipun kaya dan dikuburkan. Tentu saja dengan pemakaman yang mahal. Tetapi ketika Lazarus meninggal, ia dibawa ke pangkuan Abraham. Betapa besar perbedaannya. Mungkin tubuh pengemis itu bahkan tidak mendapatkan pemakaman yang layak, meskipun orang Yahudi biasanya berbelas kasih dalam kasus seperti ini. Lazarus tentu tidak mendapatkan pemakaman Yahudi tradisional dengan pelayat bayaran yang nangis-nangis, rempah-rempah yang mahal, atau makam yang rumit. Setelah tubuh Lazarus dibawa pergi, tetangga mungkin berkata, "Ya, udahlah cukup, kami senang dia tidak ada." Kematian terjadi ketika roh meninggalkan tubuh, tetapi kematian bukanlah akhir. Itu adalah awal dari keberadaan baru di dunia lain. Bagi orang Kristen, kematian berarti bersama Tuhan. Bagi orang tidak percaya, kematian berarti jauh dari hadirat Allah dan berada dalam siksaan. Kontras dalam kekekalan. Terjemahan King James menggunakan kata neraka dalam Lukas 16 ayat 23, tetapi kata Yunani yang digunakan bukanlah neraka, melainkan Hades. Ya, Hades itu isinya ada untuk orang yang percaya dan orang tidak percaya. Ya, itu adalah alam sementara bagi orang mati saat mereka menunggu penghakiman. Tempat hukuman permanen itu bukan di Hades, tapi di neraka, yang orang bilang the lake of fire, danau api. Suatu hari kematian akan menyerahkan tubuh dan Hades akan menyerahkan jiwa. Ya. Dan orang yang binasa akan berdiri di hadapan Kristus dalam penghakiman. Jadi dalam uraian Tuhan Yesus kita belajar bahwa Hades itu memiliki dua bagian. Bagian surga yang disebut pangkuan Abraham dan bagian hukumannya. Banyak teolog percaya bahwa Tuhan kita mengosongkan bagian surga dari Hades ya ketika ia bangkit dari kematian dan kembali kepada Bapa. Kita tahu bahwa saat ini surga berada di surga Firdaus ya, tempat Tuhan memerintah dalam kemuliaan. Tidak ada indikasi dalam kitab suci bahwa jiwa-jiwa di surga dapat berkomunikasi dengan orang-orang di Hades atau orang-orang di bumi. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka ditaruh di tempat sementara di Hades. Tapi Hades itu ada dua bagian, satu tempat hukuman, satu adalah namanya pangkuan Abraham. Narasi ini membantah apa yang disebut tidur jiwa. Karena baik orang kaya maupun Lazarus sadar, yang satu menikmati kenyamanan, yang lain menderita siksaan. Merenungkan takdir kekal seseorang dan menyatakan kenyataan hukuman ilahi adalah hal yang serius. C.S. Lewis diberitahu tentang prasasti batu nisan berbunyi, di sini berbaring seorang ateis, berpakaian rabi, tetapi tidak mempunyai tempat tujuan.
Lewis dengan tenang menjawab, saya yakin dia berharap demikian. Yang menarik adalah, di Hades, orang kaya itu mulai berdoa. Pertama ia berdoa untuk dirinya sendiri, agar Abraham mengasihani dia dan mengizinkan Lazarus membawakan penghiburan bagi dia. Bahkan setetes air dingin pun akan disambut dengan senang hati. Betapa berbedanya dengan pesta-pesta mewahnya ketika para budak berlarian untuk melakukan perintahnya. Kata siksaan digunakan 4 kali dalam kisah ini, dan itu berbicara tentang rasa sakit yang pasti. Ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk malapetaka yang ditakuti oleh roh-roh jahat dan penghakiman yang Allah kirim kepada dunia yang tidak mau bertobat. Jika neraka adalah penjara permanen bagi orang-orang terkutuk, maka Hades adalah penjara sementara. Tetapi penderitaan kedua tempat ini sangat nyata. Orang-orang bertanya, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih mengizinkan tempat seperti neraka ada, apalagi mengirimkan orang ke sana? Namun dengan mengajukan pertanyaan itu, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami kasih Allah maupun kejahatan dosa. Kasih Allah adalah kasih yang kudus, bukan perasaan yang dangkal, dan dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus dan penuh kasih. Allah tidak mengirim orang ke neraka, mereka mengirim diri mereka sendiri ke sana dengan menolak untuk mengindahkan panggilannya dan percaya kepada putranya Tuhan Yesus. Orang-orang tidak percaya berada di urutan kedua di dalam daftar orang pergi neraka, bahkan sebelum pembunuh atau pendusta. Abraham memberikan 2 alasan mengapa Lazarus tidak dapat membawa penghiburan diminta. Karakter orang kaya itu dan karakter keadaan kekal. Orang kaya itu telah hidup untuk hal-hal baik di bumi dan telah mengalami berkat-berkat duniawi yang berlimpah. Ia telah menerima upahnya. Ia telah menentukan takdirnya sendiri dengan mengesampingkan Tuhan dari hidupnya. Dan sekarang baik karakternya maupun takdirnya tidak bisa diubah. Lazarus tidak dapat meninggalkan tempat nyamannya dan bahkan melakukan kunjungan singkat ke tempat siksaan. Kemudian orang kaya itu meminta untuk saudara-saudaranya. Ia tidak berkata, aku senang saudara-saudaraku juga akan datang ke sini, kita akan bersenang-senang bersama. Kadang-kadang kita mendengar orang tersebut berkata, ya aku tidak keberatan jika aku pergi neraka, aku kan punya banyak teman. Tetapi tidak ada persahabatan atau teman di neraka. Neraka adalah tempat siksaan dan kesepian. Neraka bukanlah pesta malam tahun baru abadi, di mana orang-orang berdosa bisa berkumpul bersama, bersenang-senang melakukan apa yang mereka lakukan di bumi. Itu salah teori, saudara. Ya, Lukas 16:28 menunjukkan bahwa Lazarus telah bersaksi kepada orang kaya itu dan mungkin kepada saudara-saudaranya, tetapi tidak seorang pun dari mereka menganggap kesaksiannya serius. Tetapi sekarang kesaksian Lazarus menjadi sangat penting. Saudara-saudara tahu bahwa Lazarus telah meninggal. Jadi jika pengemis itu muncul ke hadapan mereka, mereka akan takut dan akan mendengarkan kesaksiannya. Orang-orang di Hades peduli pada orang yang tersesat, tetapi mereka sudah tidak dapat berbuat apapun. Abraham menjelaskan bahwa hanya ada satu hal yang dapat mencegah kelima orang saudara orang kaya itu bergabung dengan saudara mereka. Mereka perlu mendengar firman Tuhan dan menanggapinya dengan iman. Musa dan para nabi memberitahu orang berdosa bagaimana bertobat dan diselamatkan. Orang-orang Yahudi mendengar mereka membacakan firman setiap hari Sabat di sinagoga. Meskipun mujizat dapat membuktikan otoritas pengkhotbah, mujizat tidak dapat menghasilkan iman atau pertobatan di hati orang tersesat. Iman yang hanya didasarkan pada mujizat bukanlah iman yang menyelamatkan. Wah, saya akan percaya jika ada orang mati dibangkitkan di depan saya. Ya, Abraham berkata, jika misalnya kalau kamu tidak percaya, percuma walaupun ada orang mati dibangkitkan di hadapanmu. Ya, seorang pria bernama Lazarus memang bangkit dari kematian dan beberapa orang ini membunuhnya. Mereka mengklaim bahwa tidak mungkin ada penginjilan yang efektif tanpa tanda mujizat. Perlu merenungkan bagian ini juga. Karena Lazarus bangkit dari kematian, tapi sebagian dari orang itu tidak percaya, malah ingin membunuh Yesus. Jadi mujizat bukanlah sesuatu yang dapat membuat orang percaya. Imanlah yang bisa membuat orang percaya kepada apa yang diberitakan oleh Injil. Dalam hidup orang kaya itu, Tuhan telah berbicara kepadanya dan dengan banyak cara. Tuhan telah mengizinkannya memiliki kekayaan, namun dia tidak mau bertobat.
Lazarus telah bersaksi terhadap orang kaya itu. Demikian pula kitab suci perjanjian lama yang dikenal oleh orang Yahudi. Tetapi hatinya tetap tidak percaya. Fakta bahwa Lazarus meninggal terlebih dahulu merupakan kesaksian yang kuat bagi orang kaya itu. Sebuah pengingat bahwa suatu hari pun dia juga akan mati. Tetapi bahkan kematian di depan pintunya sendiri tidak meluluhkan hati orang itu. Meskipun ia berada dalam siksaan di Hades, orang kaya itu tidak berubah. Ia tetap egois. Ia berdoa, tetapi untuk kenyamanannya sendiri dan keselamatan keluarganya. Ia tidak peduli dengan orang berdosa yang tersesat lainnya. Satu-satu perhatiannya adalah kelima saudara laki-lakinya. Ia berdebat dengan Tuhan alih-alih tunduk pada kehendaknya. Ia menunjukkan bahwa hukuman bagi orang berdosa yang tersesat bukanlah penyembuhan. Itu tidak memperbaiki mereka. Hades dan neraka bukanlah rumah sakit bagi orang sakit. Itu adalah penjara bagi orang yang dihukum. Saudara, demikianlah urusan uang itu bahaya. Soalnya hati kita ada di mana. Ya, saudara penutup, Tabib Lukas tidak memberitahu kita bagaimana orang-orang Farisi yang tamak menanggapi kisah ini. Ya, mereka tentu telah mengenal Musa dan para nabi. Itu berarti tanggung jawab yang lebih besar, hukuman yang lebih besar. Kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa orang kaya itu tidak dihukum karena dia kaya, atau Lazarus diselamatkan tidak diselamatkan karena kemiskinannya, bukan. Abraham adalah orang yang sangat kaya, namun dia tidak berada di siksaan di Hades. Orang kaya itu mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Uang adalah tuannya, bukan Tuhan adalah tuannya. Itu yang menjadi hal yang penting. Saudara, jalan teraman menuju neraka, tulis C.S. Lewis, adalah jalan yang bertahap. Lereng-lereng yang landai, lembut di bawah kaki, tanpa belokan tiba-tiba, tanpa penanda jalan, tanpa rambu-rambu. Itu adalah jalan teraman menuju neraka. Sebab apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Yesus mengajukan pertanyaan itu. Saudara, apakah jawabanmu? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan tahun depan hal-hal yang benar-benar penting. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu
mampu mempergunakan mamon atau kekayaan yang kami miliki, sehingga kami tidak menjadi serakah, tamak, rakus, tapi kami memiliki mamon ini untuk pelayanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengajaran malam hari ini, kiranya kami adalah tuan dari mamon, sehingga kami bisa mengatur sebagai bendahara, sebagai pengelola. Kami bersyukur, Tuhan percayakan kami, dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami dalam Bible Study dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, hingga sampai malam hari ini, kami masih bisa belajar, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena pimpinan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, malam terakhir di tahun ini untuk kami belajar, tapi bukan hanya malam ini, tetapi kami setiap hari terus belajar dan belajar tentang firman, baik kami secara pribadi maupun beribadah, kami terus senantiasa firman-Lah yang menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami dalam Bible Study dalam tahun depan, tapi kami percaya dalam pertemuan-pertemuan yang ada, kami masih bisa secara fisik, kami bisa berkumpul kembali, dan kiranya Tuhan menyertai kami dalam kesehatan-kesehatan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami terus melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami, di mana anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami itu dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pak David yang mengajar buat kami, terus tambah-tambahkan Tuhan, sehingga tahun depan lebih lagi urapan dari Tuhan, pengajaran-pengajaran yang dibawakannya lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, bahkan rumah tangganya Tuhan, jadikan hamba-Mu ini saluran berkat bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, baik dalam pelayanan firman, pelayanan jasmani, Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan teman-teman yang lain, kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga mereka terus melihat kebesaran-kebesaran Tuhan, mereka semakin setia kepada Tuhan, mereka semakin loyal kepada Tuhan, dan mereka semakin beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.